Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan mahasiswa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami fi'il madi, mudhari dan amr. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang maknanya menunjukkan masa kini atau masa yang akan datang. Sedangkan fi'il amr adalah kata kerja yang menuntut pendengar, pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan oleh penutur. Dan maknanya adalah lil istiqbal, untuk yang akan datang. Kawan-kawan mahasiswa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada prakteknya kita dapati banyak kalam Arab, banyak ayat atau hadis yang menggunakan fi'il madi, tapi maknanya tidak seperti apa yang kita pelajari tadi. Contoh, ada ayat inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami, a'to yu'ti, memberi, itu menggunakan fi'il madi. Kalau kita menerjemahkan sesuai pemahaman yang sebelumnya bahwa fi'il madi itu untuk yang masa lampau, berarti inna a'toina kal kautsar maknanya adalah kami telah berikan kepadamu telaga Al-Kautsar. Ada yang menyanggah, padahal Rasulullah SAW masih di alam kubur, belum sampai kepada akhirat, karena telaga Al-Kautsar ada di surga. Ada lagi yang menyanggah doa buka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu, atas rezeki engkau wahai Allah aftortu, aku telah berbuka. Padahal kita baca itu sebelum kita berbuka, tapi kenapa menggunakan fi'il madi? Pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya sudah dijawab oleh para ulama-ulama nahwu klasik, bahwa fi'il madi tidak selalu maknanya untuk masa lampau, dan tidak selalu maknanya hanya satu, menunjukkan kepada masa sebelum sebelum penutur mengucapkan kalimat itu. Ada beberapa ulama klasik yang menyampaikan makna-makna fi'il madi. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan apa makna fi'il madi, supaya kita tidak mudah menyalahkan kalam yang lain, atau kita tidak salah memahami ayat Al-Quran yang menggunakan fi'il madi, padahal sebetulnya maksudnya adalah lil istiqbal. Yang pertama, al-madi al-mutlaq. Fi'il madi digunakan untuk menunjukkan bahwa kejadian itu adalah sebelum atau telah terjadi di masa lampau. Disebut dengan al-madi al-mutlaq seperti yang kita pahami. Contoh, inni tubtul an, aku telah bertobat sekarang ini. Memang al-madi al-mutlaq ini terbagi ke dalam dua. Ada yang qorib, ada yang ba'id. Ada masa lalunya yang dekat, ada masa lalunya yang sudah lama sekali gitu. Nah, seperti yang masa lalu yang lama itu, khalaqallahu samawati wal ardh, Allah telah mencipta langit dan bumi. Telahnya itu bukan kemarin, tapi sudah lama. Ini lil ba'id. Karenanya dari sini kita memahami fi'il madi itu punya makna al-madi al-mutlaq, dan redaksinya ketika sudah dalam kalimat
kita bisa memahami ada yang maknanya qarib, baru saja, tadi tapi baru saja, atau ba'id, masa lampau, udah lama sekali gitu. Makna yang kedua adalah al-madi al-munqati, masa lampau tapi terputus, tidak berulang. Maksud makna inqita ini adalah cuma kejadiannya baru sekali, atau kejadiannya hanya sekali. Lam yatakarrar, tidak berulang-ulang. Seperti ada ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 15 misalnya, walaqad kanu ahadullaha min qablu, mereka telah berjanji kepada Allah sebelumnya. Nah, ini mereka berjanji kepada Allah ini tidak berulang, cuma hanya satu kali, yaitu pada perang Uhud, ketika mereka berjanji tidak akan lari dari peperangan. Dicantumkan oleh Allah, walaqad kanu ahadullaha min qablu. Nah, ini meskipun masa lampau tapi kejadiannya satu kali, tidak berulang-ulang. Artinya tidak berlanjut. Kawan-kawan mahasiswa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah kita sampaikan, al-madi juga bermakna al-qarib, dan ini makna yang ketiga. Namun khususnya adalah makna al-madi, masa lampau, tadi baru saja, nggak terlalu lama, itu bisa kita pahami dari satu kalimat jika ada fi'il madi didahului dengan qad. Contoh, qad hadara Khalid. Khalid telah hadir. Nah, dari kalimat ini kita bisa memahami bahwa kehadiran Khalid baru saja. Sudah hadir tapi baru nyampe, misalnya begitu. Baru masuk misalnya. Tapi kalau tidak menggunakan qad, hadara Khalid, Khalid telah hadir, maka maknanya bisa dua. Bisa baru nyampe atau sudah lama. Tapi kalau diawali dengan qad, maka kita faham bahwa sudahnya itu jaraknya tidak terlalu lama atau baru saja sampai, baru saja hadir, yaitu makna yang ketiga, al-madi al-qarib, ditandai dengan diawali qad sebelum fi'il madi. Selanjutnya, fi'il madi juga bermakna ad-dalalatu ala hadasin madin binisbah ila hadasin madin qablahu. Maknanya masa lampau, tapi untuk menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi sebelum fi'il madi yang ada di kalimat itu. Contoh, dakhaltu wa qad nama an-nas. Fi'il madi dalam kalimat ini ada dua. Dakhaltu satu, nama dua. Artinya, aku telah masuk dan orang-orang telah tidur. Nah, di sini walaupun sama-sama dakhala dan nama sama-sama fi'il madi, tapi fi'il madi yang kedua memiliki makna, yaitu ala hadasin madin binisbah ila hadasin madi qablahu. Maknanya apa? Dakhaltu wa qad naman nas, saya telah masuk dan saat itu orang-orang sudah tertidur. Maknanya adalah fanaumun nas qabla duhul, orang-orang itu tidur sebelum saya masuk ke ruangan itu. Artinya tidurnya orang-orang itu kejadiannya sebelum kita masuk. Jadi fi'il yang kedua itu kejadiannya sebelum dari fi'il yang pertama. Itu yang makna yang keempat. Makna yang kelima, fi'il madi juga bisa menunjukkan adal hal, menunjukkan kepada keadaan sekarang. Itu kalau fi'il madinya kita maksudkan untuk al-insya'i, bukan khabari. Contoh, bi'tu, ishtaraitu,
dan juga lafaz-lafaz ukud, ijab qabul yang lainnya, jika dimaksudkan untuk insya'i bukan khobari, maka maknanya adalah sedang atau keadaan. Contoh, bi'tu, saya lagi jual. Ishtara itu, saya lagi membeli. Jika maknanya dimaksudkan al-insya'i. Itu yang kelima. Yang keenam, fi'il madhi juga bisa bermakna ad-dalalatu alal istiqbal, bermakna untuk yang akan datang. Masya Allah, ini yang sering kita baca. Ada fi'il madhi digunakan oleh orang lain, tapi maknanya bukan untuk masa lampau, untuk yang akan datang. Contoh dalam doa, kita sering mengatakan Ghafarallahu laka, Allah telah mengampunimu. Itu jika menggunakan makna fi'il madhi pada umumnya. Tapi maksudnya bukan demikian. Maksud kalimat Ghafarallahu laka bukan Allah telah mengampunimu, tapi semoga Allah mengampunimu. Jadi maknanya untuk yang akan datang, meskipun dengan menggunakan fi'il madhi. Karena ada kalimat cirinya itu adalah al-insya al-maksud bihi tolab. Jika kalimatnya insya'i dan ditujukan untuk permohonan atau permintaan. Gitu. Karena permohonan kan itu yang akan datang, meskipun menggunakan fi'il madhi. Yang kedua, fi'il madhi bisa bermakna untuk yang akan datang. Jika maknanya untuk al-wa'du wal-wa'id, janji. Contoh, ada dalam surat Al-Hijr ayat 95, inna kafainaka al-mustahzi'in. Sesungguhnya kafa itu fi'il madhi. Sesungguhnya aku akan membelamu. Maka bukan berarti telah, tapi di sini akan. Aku akan membelamu, aku akan di sampingmu. Aku akan ada untukmu dari orang-orang yang mengolok-olok kamu. Meskipun menggunakan fi'il madhi, tapi maknanya bukan berarti telah, tapi lil istiqbal. Aku akan selalu membela kamu dari orang-orang yang mengolok-olok itu. Gitu. Karena maknanya al-wa'd, janji. Fi'il madhi juga bisa bermakna istiqbal kalau seandainya duhul adati syarat alaihi, jika kemasukan adawat syarat. Contoh dalam ayat idza jaa nasrullah, jika datang pertolongan Allah. Bukan telah datang maksudnya, tapi jika akan datang pertolongan Allah. Karena kenapa? Idza itu min adawati syarat. Ada juga fi'il madhi bisa bermakna lil istiqbal jika kemasukan ma ad-dorfiyah, seperti dalam ayat wa ausani bis shalah waz zakah madumtu hayya. Madumtu hayya fi'il madhi, tapi maksudnya muddata dawami hayya, selama saya hidup. Bukan berarti masa lalu, selama saya hidup. Ada juga fi'il madhi bermakna lil istiqbal jika wayan sorifu ilal istiqbal aidon idza kana manfiyan la au in fi jawabil qasam. Contoh ada ayat innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi itu agar dia tidak runtuh. Wala in zalata, bukan berarti dan jika telah runtuh, bukan, walaupun zalata fi'il madhi, tapi maknanya dan jika langit dan bumi itu akan runtuh, meskipun akan runtuh memanai. Nah, karena ada wala in zalata, dan jika langit dan bumi akan runtuh, maka tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kawan-kawan makna fi'il madhi, bahwa fi'il madhi itu sebetulnya tidak hanya untuk masa lampau,
ada makna istiqbal, bahkan makna-makna yang lain yang telah kita sampaikan. Demikian bagian yang ketiga dari penjelasan fiil. Insya Allah kita akan sambung lagi masih penjelasan fiil di pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat, bersungguh-sungguh dalam belajar. Insya Allah kita akan mendapatkan buah pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.